Detikers, kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Di momen ini kamera gue gerak-gerak mulu ya. Hah? Deg-degan apa? Kita semua deg-degan. turun, kamera turun. Enggak usah deg-degan karena apalah Detik Pagi kalau nggak banyak kejutan. Itu di. Bukan Detik Pagi namanya. Tiba-tiba hadir bersama kami. Salah satu musisi kenama Indonesia yang kayaknya suaranya punya ciri khas yang luar biasa. Aduh gila sih, dulu mungkin pada zamannya kalau misalnya, dulunya juga gak dulu-dulu banget ya. Kalau dengar suara yang satu ini kita langsung tahu siapa penyanyinya. Iya kan? Udah pasti gak lain dan gak bukan, kita sudah kedatangan ya. Seorang penyanyi yang sebetulnya bukan lagu baru tapi lagu yang udah cukup fenomenal dan terkenal beberapa waktu lalu tiba-tiba naik kembali. Kita bisa bilang penyanyi yang satu ini membuat kita semuanya terpukau ya. Oh pastinya dengan judul lagu yang sama. Yoi. Kita sambut, sudah hadir di studio adalah Astrid. Mbak Astrid apa kabar sih? Baik, aku agak terkaget-kaget juga ini mah. Kita semua ya Mbak Astrid. Yang kaget justru kita banget karena Mbak Astrid mau main ke studio kita. Terima kasih banyak Oh ya. iya dong. Kita culik pagi hari ini ke sini. Aku seneng walaupun kaget tapi aku seneng. Kaget tapi seneng ya. Tapi kan kita juga mau membuat Detikers semuanya terpukau. Mengingat lagu terpukau benar-benar memukau segala. Ini dari Gen milenial sampai Gen Z sampai Gen E kayaknya semua terpukau-pukau sekarang sama lagu ini yang satu ini ya. Iya sih nggak nyangka ya. Lagu ini naik lagi gitu setelah, padahal tuh rilisnya 13 tahun yang lalu loh itu. Hah? Masa? Udah selama itu? 2013 ya berarti. Iya, kalau kamu bilang tadi dulu, emang dulu banget. Iya sih, coba gak dulu-dulu banget terus setelah dipikir-pikir itu aku juga udah kuliah ya. Iya kan? Emang udah selama itu lagu itu? Yes, 13 yes, tahun loh. yang lalu, betul. Tapi for some reason aku ngedengerin lagu yang satu itu masih tetap fresh banget di kuping aku dan masih Masa? enak buat didengerin. Aduh syukurlah, yay. Gila, emang susah ya kalau misalnya kita bilang seorang musisi mendapatkan lagu yang kualitasnya bagus, Iya, iya. begitu jadi satu tuh bener-bener that's the power of the song ya. Ya mungkin ya. Karena memang kita we never know ya. Makanya kalau buat kami itu musisi itu menjadi jangan sampai nggak berkarya gitu loh. Karena kita nggak tahu mungkin hari ini nggak ngetop gitu ya. Iya, Tapi iya. mungkin 13 tahun lagi gitu. Ngetop Kita nggak lagi. pernah- nggak pernah tahu memang. Cuma bedanya mungkin kalau Mbak Astrid lagu terpukau dulu emang udah ngetop juga ya. Iya, iya. Jadi Kan lagu ada hits ya dia, beberapa memang. ada case yang memang mungkin udah rilis 2-3 tahun yang lalu tapi emang at that time tuh belum Nggak ketahuan, naik ya. belum Belum naik dapet gitu. momennya ya, Kalau ini kan kayak mengulang dan bisa dibilang dengan Mengulang era yang kesuksesan. mengulang kesuksesan. Dan dulu berarti beda ya Mbak Astrid, eranya belum digital ya. Berarti dulu kayaknya ke acara musik pagi-pagi itu ya. Oh ya, ya. Ya itu ya. Ya betul sekali. Oh sering banget dulu. Udah hatam ya. Yo, Apalagi setiap hari bener. bangun pagi aja. Di asli. absen lagi dari stasiun TV 1, kedua, ketiga, terus aja bukan kayak gitu. betul. Iya. Terus. Tapi aku penasaran banget sama lagu yang satu ini. Lagu yang satu ini entah kenapa didengerin sekarang pun itu kayak dapat banget feelsnya. Iya, iya. Pada saat 13 tahun yang lalu. Iya. Pernahkah dirimu berpikir bahwa lagu yang satu ini kemudian bisa dan masih akan bertahan selama belasan tahun? Oh, nggak pernah tahu, nggak pernah tahu. Really? Iya, benar. Nggak pernah nyangka ya. Nggak pernah nyangka. Terus terang nggak pernah nyangka. Karena memang lagu tuh kayak ada masanya gitu. Waktu itu ya, kayak lagu tuh ada masanya gitu. Oh, emang lagi naik tuh yang begini, yang naik tuh, yang aku pikirkan tuh segmennya lebih ke lagu yang galau, lagu yang pop, ballad itu memang lagi eranya. Oh, kemarin ada era dulu bukan K-pop apa sih? Yang groups gitu ya. Terus jadi ini eranya berbeda lagi nih, makanya tiba-tiba loh ini kok bisa naik lagi gitu. Dan yang bikin aku senang ini pendengar baru. Oh Iya, iya, Gitu. younger generation artinya kan mungkin kita bilangnya Gen Z ya sekarang. Betul. Tapi at that time juga kalau boleh flashback 2013-an tuh sebetulnya di era acara musik pagi-pagi itu tuh lagi era gempuran girl group juga ya. Iya. Iya, betul, Mbak Astrid juga betul. berarti masuk di situ sebagai solois di tengah teman-teman ngegroup Betul. semua. Iya. Dan sekarang juga makin naik juga girl group, tapi solois tetap bisa Iya. berjaya. Mbak Astrid, tapi tahu nggak sih kemudian apa yang membuat lagu Terpukau ini tiba-tiba sekarang mendapatkan atensi yang gede banget? Iya. Pernah tahu nggak sih, pernah ngulik nggak sih? Enggak, terus terang enggak gitu. Karena memang begitu aku cek kemarin ya, begitu ngelihat kan banyak creations dari TikTok itu udah banyak banget gitu kan. Maksudnya aku cek kan kontennya kayak apa sih gitu yang kok sampai kayak gini lagi. Ternyata Dipakai buat konten-konten kayak apa sih gitu ya? betul, jadi ternyata mereka itu nguliknya tuh per lirik gitu ya. Jadi ada lirik, jadi
ternyata Terpukau itu ada beberapa lirik yang dibikin konten dan naik semua gitu. Maksudnya ada 3 gitu. Biasanya kan orang kan satu lirik itu aja gitu kan. Cuma berapa detik itu. Cuman enggak, ternyata dia ngulik. Jadi ada lirik yang sangat besar harapanku untuk hidup berdua denganmu. Itu kontennya terus terang aku bingung. Ini kok bisa naik? Aku bingung. Karena dia cuma selfie satu. Terus yang kedua dia pasangan sama pacarnya gitu, gandengan tangan gitu. Tapi ada quotes ya, ada potongan lirik itu, sangat besar harapanku untuk hidup berdua denganmu gitu. Jadi sebenarnya simple banget ya. Simple banget Tapi ya mungkin kan, nggak buat kepikiran orang, ya. iya mungkin buat orang meaningful tapi simple gitu. Karena mungkin foto pas dia lagi single sama pas akhirnya dia udah menemukan mungkin belahan hatinya gitu kali Terus ya. ada, mereka kan jago bikin quotes ya, gitu bagus-bagus gitu quotesnya. Jadi ada di lagu Terpukau tuh juga dia bikin quotes dia sama suaminya gitu. Terus kemarin kan lagi musim haji, yang haji konten haji itu banyak banget juga yang pakai itu ini. juga dipakai oleh konten @detik_hikmah Oh, ya. gitu. POV naik haji sama kamu. Jadi yang udah opa-opa Ya, oma-oma. POV itu, iya. Gandengan tangan haji gitu. Itu Naik kan haji mungkin sama kamu betul. iya, jadi mungkin generasi muda juga wah ini manifesting sih nanti udah tua gue bisa dengan pasangan gue naik haji kayak begitu. Amin, Maksudnya amin. bagus ya, doanya tuh bagus gitu. Aku merinding loh bener. Maksudnya wow gitu kepikiran gitu. Dan aku seneng sih maksudnya lagu ini dipakai buat hal-hal yang positif gitu ya. Karena lagunya juga kan tentang berharap gitu bisa mendapatkan pasangan dia sama dia bisa berdua terus sampai selamanya kayak gitu-gitu. Jadi Tapi maaf banget nih Mbak Sud, kesannya gimana kalau dong suamimu tuh yang bikin? langsung nyalahin. Gimana tuh suami lo tuh? Suami lo sih yang Dia bikin. itu lagi ngebayangin apa ya? Nah, tuh. Soalnya aku ngikutin postingan-postingannya juga, itu lagu tiba-tiba naik ke nomor 1 lah di chart apa sih, Iya, lagi gila betul, banget. betul. Naik lagi. Ini sorry banget kita akan mengulang momen-momen awal ketika lagu ini dibikin. Iya, iya. Karena udah 13 tahun yang lalu, mungkin Betul, sekarang yang dengerin betul. juga akan beda lagi nih Iya, arahnya. iya, iya. Pada saat dirimu kemudian nyanyiin lagu yang satu itu, Iya. pada saat itu kan biasanya lagu yang baik itu ketika relate banget sama penyanyinya. Iya. Apa yang dirimu bayangkan ketika menyanyikan lagu itu? Karena feelsnya dapat banget lagi Mbak Astrid. Apakah saat itu Mbak Astrid udah mendapatkan siapa yang Mbak Astrid bayangkan dan akhirnya kayak bisa memanifest lagu itu jadi sepowerful itu juga nyanyiinnya. Iya, jadi sebetulnya lagu Terpukau ini lagu yang diselipin sebetulnya ya. Jadi waktu itu tuh sebetulnya aku lagi promoin tentang rasa sebetulnya ya. Lagi di album tentang rasa, benar sebagainya tiba-tiba ada lagu baru nih gitu kan. Dan ini bagus lagi gitu, kebetulan lagi naik. Akhirnya dibikinlah lagu ini. Pokoknya serba cepet-cepetan aja gitu ya. Terus kayak kita gini lah tiba-tiba Yo, itu cepet ya. iya langsung kaget-kaget gitu. Terus tiba-tiba udahlah kita bikin yuk lagu ini. Nah waktu itu sebetulnya nggak masuk dalam album. oke. Jadi kayak single gitu waktu itu. Nah waktu itu sebetulnya aku udah menikah. Aku udah menikah dan waktu aku inget banget waktu bikin video klip Terpukau itu aku lagi hamil. Oh, rekaman lagi hamil juga. No, habis melahirkan, Deng. Habis melahirkan. Habis Heeh. melahirkan. Gak apa-apa udah lupa karena udah lama Iya, banget iya. juga. Iya gak apa-apa. 13 tahun ya. Dan memang seumur Alek kayaknya ya. Alek udah umur segitu juga tuh. Iya baru inget, 13 tahun kan dia sama kayak dia. Iya bener. Iya. Sudah menjelma jadi lelaki tampan ya. Alek sekarang udah tinggi gitu. Iya jadi aku inget banget. Ada ya Mbak Astrid ya. Iya kayak adiknya Mas Arlan loh jadinya ya. Aduh, Mirip. jangan ngomong di depan dia ya. Kenapa takut gede hidungnya ya? Jangan, nggak usah. Terbang hidungnya. Iya aku inget banget waktu itu aku masih baru melahirkan, pokoknya nggak lama baru melahirkan dan lagu ini tuh belum ada video klipnya dan emang udah dirilis waktu itu. Jadi agak buru-buru memang, makanya kan waktu itu agak baru gitu. Lagi menyusui apa dan sebagainya. Jadi itu sih kenangannya ya lagu Terpukau ini itu. Ini rezekinya anaknya juga ya. Tiba-tiba 13 rezekinya tahun kemudian. Alek. Naik Iya, banget aduh lagunya. senengnya sih kalau emang iya gitu. Amin, amin, amin. Mungkin rezeki Alek lagi sekarang Alek mau masuk SMA ya Mbak ya. Siapa tahu nanti. Jadi terus ya pokoknya ya, amin. Ada terus gitu. Ngomong-ngomong sekarang lagu yang satu ini naik banget. Apakah kemudian akan ada kerja sama kembali bersama Bapak Ade Ade Govinda. gitu kan. Untuk Aku seminimal bikin Mbak Astrid kayak emang gue tuh gak boleh berhenti berkarya sih. Gue harus rilis lagi Betul. gitu. Iya, memang sebetulnya sih Terpukau ini pernah viral juga kemarin waktu pandemi. Oh. Tapi nggak seheboh sekarang ya. Maksudnya masuk FYP dan sebagainya itu. Waktu itu pernah dibawain sama Semi. Terus habis itu naik lagi. Terus jadi aku rasa sejak saat itu, sejak tahun 2020 itu ya, berarti memang kita tuh nggak boleh berhenti untuk berkarya nih gitu, harus terus berkarya. Makanya aku sekarang juga rajin
rilis mini album ya kan, rilis single dan sebagainya. Karena aku tahu ya mungkin lagu itu mungkin tidak berjaya sekarang gitu ya, tapi mungkin nanti beberapa tahun lagi kita nggak pernah tahu gitu. Jadi makanya lagu Terpukau ini apa ya istilahnya tuh karena dia lagi viral kayak gini, nah aku sebagai penyanyinya itu aku harus memanfaatkan momen ini gitu loh dengan cara yaitu aku harus join the trend gitu. Mereka kan lagi bikin creation ini dan sebagainya. Aku harus Bikin juga. bikin. Akhirnya mereka notice kan, ini yang punya lagu bikin juga gitu kan. Kayak gitu. Nah kebetulan Bapak Ade Govinda itu kan ini ya, kita kan selalu chat terus tuh sejak Terpukau naik tuh. Update terus ya. Update terus. Ayo bikin ini yuk, ayo bikin ini. Jadi, Kemarin sampai ini ya bikin covernya lagi sama Mas Topati. Betul. Ditelepon lah itu Mas Topati sebelah saya. Mas Topati ini lagu Yasid naik, ayo kita bikin weekend ini, berangkat weekend itu kan ya. Gila sih emang. Emang Harus dar-dar gitu ya. harus mendadak ya. Kayak ini aja ya. Yo, pokoknya semuanya serba dadakan harus pokoknya harus berangkat sekarang, nggak perlu mikir gitu. Seneng banget kita dapat informasi orang dalam ya. Ordal. Aduh, dan yang paling menarik ya Mbak, mungkin beberapa generasi yang belum tahu gitu ya, yang generasi muda gitu kayak, oh ini guys penyanyinya gitu, mirip penyanyi yang baru ini, hey ini seniornya, ini lebih senior. Sorry kalian baru tahu, kita udah dari dulu tahu, bahkan lagu-lagu yang sebelum-sebelumnya juga. Oh maksudnya mirip sama siapa Iya gitu Oh, kayak, iya. jadi mereka tuh baru discover penyanyi baru, enggak ini udah senior ya. Buat adik-adik yang baru tahu, kamu telusuri lagu-lagu lainnya mantep-mantep juga. Benar. Please cek karena karyanya sudah sangat banyak sekali dan semuanya bagus, enak-enak. Amin. Malah Thank dia you. rasa itu juga semuanya enak-enak loh sebenarnya. Oh iya, Iya kan, nice loh. maksudnya buat itu kan albumku ya, jadi aku pasti bilang gue enak ya. Dia ngomong iya karena album Lagu sendiri. aku, betul. Tapi terlepas dari albumnya Mbak Atut, aku aja dengerin kayak satu album itu nice menurut aku. Iya, karena ya maksudnya nggak mungkin lah kita akan bikin lagu yang nggak enak kan nggak mungkin gitu. Maksudnya kita kurasi banget dan sebagainya dan semua itu dilakukan dengan penuh usaha yang luar biasa gitu loh, nggak hanya rilis gitu. Dan gak cuma lagu yang satu itu, jadikan aku yang kedua tuh sampai sekarang juga masih viral di mana-mana Iya. loh. Iya. Jadikan aku yang kedua. Dengan Itu oke sangat banget. cheerful ya Dengan lagunya sangat ya. cheerful. Iya dengan sangat siap padahal kan. Padahal kan konotasinya kayak, bentar gitu. Bentar gitu. Tapi itu yang menarik loh, Mbak Astrid tuh berarti bisa lagu upbeat sampai lagu yang slow mellow yang Iya. menyentuh hati tuh bisa. Bahasnya sampai aku inget ya, dulu aku nonton film hantu di bioskop. Aduh masih kecil banget. Terus aku jatuh cinta sama film itu karena soundtracknya Mbak Astrid. Dulu soundtracknya Mirror. Oh iya. Itu yang menurut aku, ini siapa yang nyanyi ya kok bisa merinding ini. Karena kan kayak lagunya tuh kayak horor juga gitu Iya, loh. iya. Sedangkan pas aku lihat, Bisa ternyata suaranya sehantu ini sehantu gitu ya. itu kok bisa ya penyanyi hantu kayak hantu juga suaranya. gitu. Tapi orang nyanyi secantik ini kan jadi bingung ya. Ternyata dia nyanyi lagu imut juga jago. Jago, gitu. bisa. Berarti abis ini kira-kira akan ada karya apa lagi nih dari Mbak Astrid? Iya kebetulan sebenarnya aku tuh kan baru rilis full album ya. Jadi congrats. thank you. Akhir tahun lalu tuh aku bikin mini album. Terus awal tahun ini dibikin full albumnya. Jadi ada 10 lagu gitu. Ya karena sebetulnya ini buat aku yang udah lama gak pernah bikin album ini. Jadi kayak agak wow gila gue bikin album lagi gitu. Kayak wow agak bangga pada diriku sendiri gitu ya. Aku tetap jadi mom yang produktif ya. Maksudnya wah luar biasa sekali. Karena memang ada momen yang ada 4 lagu baru. Tapi take vokalnya dalam 1 hari, dalam 6 jam lebih tepatnya. Nah itu pengalaman yang baru kulakukan ini sih setelah seumur hidupku ya. Ini aku curiga dipepetin sama orang manajemen ya. Iya. Astrid CV 1 aja kita percaya kamu bisa gitu ya. Gila sih itu, habis itu lemes ya aku langsung. Ya jadi tahun ini aku baru rilis, memang masih eksklusif di satu Platform? gerai makanan. Tahu Kita semua banget tahu lagi. ya. Ya. Toko ayam ya. Betul, lo langsung ayam. Betul. Jadi dia sekarang masih eksklusif karena baru rilisnya tuh bulan Maret nggak salah. Nah itu aku rilisnya masih eksklusif di situ. Nanti baru beberapa bulan lagi baru di DSP ya. Oh. Di digital platform. Oh artinya gitu. kita sekarang bisa punya fisiknya ya. Bisa Nah dong, itu kan yang jarang ya. Dan bisa. sekarang kayaknya eranya udah berbalik lagi ya. Betul. Orang Tapi seneng lagi sekarang koleksi fisik. bukan fisik sih, digital tetap. Oh tapi akan difisikin juga gak Mbak? Karena kan sekarang bahkan orang Pengen sih. bikin vinil Heeh. gitu. Ya itu mungkin kayaknya aku sendiri yang bikin sih kayaknya ya. Sebenarnya aku juga berharap gerai itu fisik juga karena orang tuh udah kangen banget sebetulnya dengan fisik pegang gitu ya. Tapi ternyata dia berubah
karena zamannya sudah berubah, ya dia mengikuti digital juga. Oke, gitu. aduh jangan lupa ya jadi dicek juga album terbarunya Mbak Astrid. Tapi Mbak Astrid sebelum kita dengerin nanti dirimu nyanyi gitu ya live di sini. Penasaran dong kalau bedanya dulu bermusik pas mungkin masih umur-umurnya bisa dibilang masih belia. Sama sekarang kan pasti ada pendewasaan hidup yang terjadi juga ya. Bedanya tuh apa sih Mbak? Maksudnya dengan dulu kan masanya lagi ngalamin apa mungkin Mbak Astrid. Sekarang juga lagi ngalamin apa. Pasti tuh kan ada terdapat perbedaan ya. Sama kayak dulu tuh gonjang-ganjing Taylor Swift tuh katanya ketika dia disuruh nyanyiin lagi lagu lamanya dengan umur dia sekarang dan pengalaman dia sekarang kan pasti feel-nya akan beda karena dia udah ngelewatin masa yang beda juga. Betul. Iya jadi kalau dulu mungkin karena aku kan bergabung dengan label gitu ya. Jadi banyak lagu-lagu yang memang ditentukan sama label gitu. Jadi kebebasannya tuh nggak banyak lah gitu. Kebebasannya hanya pas nyanyi aja ya. Maksudnya nyanyinya ya udah ini konsentrasi fokusnya aku nyanyinya begini gitu. Maksudnya nggak diatur gitu. Nah begitu sekarang udah independen gitu. Nah itu walaupun memang ya ada plus minusnya juga gitu ya. Tapi tetap aku akhirnya jadi kayak lebih dibebaskan untuk berkarya gitu. Karena aku bisa kalau dulu temanya begitu gitu ya, aku sekarang pengennya kayak lebih jujur deh ke diri sendiri gitu. Lebih jujur pengen ngasih tahu ke orang-orang kalau oh sekarang aku relationshipku begini gitu. Ya memang nggak selalu bahagia gitu ya, pasti ada pasang surutnya ya. Maksudnya kita pernikahan ya, aku banyak di album ini membicarakan tentang relationship aku dan suamiku gitu. Oh nice. Ya jadi kebetulan lagunya juga aku bikin berdua sama dia. Gitu jadi banyak kayak kita saling curhat gitu. Emang Maksudnya- enaknya kalau suami vokalis juga begitu ya. Gampang ya tektoknya ya. Iya kebetulan dia kan memang dari dulu emang suka bikin Lagu lagu, juga. kan. Ya, jadi aku malah banyak belajar dari dia gitu. Jadi banyak kita ngomongin ada satu lagu yang judulnya Aku di Sini. Nah itu tuh kayak curhatan kita. Maksudnya dia habis selesai kerja gitu terus habis itu capek gitu kan terus belum lagi ngadepin omongan orang yang begini gitu aku cuma mau kasih tahu ke dia kalau tenang ada aku di sini. Relate banget. Iya, bener-bener. Jadi kayak hal-hal kayak gitulah maksudnya akhirnya sekarang ngomonginnya begitu. Tapi dengan gonjang-ganjing apa yang terjadi di zaman now gitu ya, dengan in this economy, rasanya kita cuma pengen ketemu sama orang yang bisa bilang kayak, udah tenang. Aku di sini, udah Iya, titik gitu. betul. It feels like home. Iya. Ya perlu sih kayaknya ya karena kita eranya lagi wah gitu ya. Iya. Bikin kamchagia gitu, Kamchagia. kaget ya kan. Kaget gitu ya. Oh anak K-pop nih kayaknya, anak-anak Koreaan juga nih. Drakor juga nih kayaknya bahkan. Tuh rasa aja. Tapi Mbak Astrid boleh gak sih? Om ini kan memang hadir di sini ditembak ya, kita culik ya. iya. Tapi kalau misalnya kita minta nyanyi juga live gitu boleh gak sih? Mbak? Au. Akan Boleh membawakan nggak berapa sih? lagu kita lihat ya. Iya, kan terpukau nih. Oh iya pasti Boleh ya? kayaknya boleh. Satu lagi bonus deh. Ayo. Kayak request lagu nih, dilihat-lihat ya. Ya 5 dong minimal. Oh enggak ya, sorry ngelujak. Maaf. Mbak Astrid boleh ya? Oh iya boleh dong. Ayo. Baik. Sebentar, kita akan bangun candi dulu soalnya kita akan set Set up. dulu buat Mbak Astrid ya. Detikers jangan kemana-mana, kita akan kembali abis yang satu ini. Yang penasaran pengen denger langsung suara emasnya dari Mbak Astrid. Jangan kemana-mana, stay tune sama Detik Pagi. Abis Jangan. satu kita akan kembali. Detik Pagi, jangan tidur lagi. Perkenalkan, saya Astrid akan menyanyikan lagu Terpukau di Morning Music Detik Pagi. Aku memang belum beruntung untuk menjatuhkan hatimu. Aku masih belum beruntung, namun tinggi harapanku untuk hidup berdua denganmu. Aku sempurna
masih terus bermimpi. Sangat besar harapanku untuk hidup berdua denganmu. Aku sempurna denganmu. Ku ingin habiskan sisa umurku Tuhan. Jadikanlah dia jodohku. Hanya dia yang membuat aku terpukau. Aku sempurna denganmu. Ku ingin habiskan sisa umurku Tuhan. Jadikanlah dia jodohku. Hanya dia yang membuat denganmu. Aku sempurna denganmu. Ku ingin habiskan sisa umurku Tuhan. Jadikanlah dia jodohku. Dia yang membuat, hanya dia yang membuat aku terpukau. Perkenalkan, saya Astrid akan menyanyikan lagu Mendua di Morning Music Detik Pagi. Kita habis pikir kurangku di mana. Kau tega melepaskan aku. Jauh ku menatap, namun terlalu jauh. Imajinasiku terberai, terdiam aku beku tanpamu. Di manakah letak hatimu? Kau putuskan untuk mendua dengan dia di belakangku. Padahal ku pilih kamu jadi cinta terakhir. Ku tak habis pikir kurangku di mana. Kau tega melepaskan aku. Jauh ku menatap, namun terlalu jauh. Imajinasiku terberai, terdiam aku beku tanpamu. Di manakah letak hatimu? Kau putuskan untuk mendua dengan dia
orang nangis. Di belakang sana udah kayak bercucuran. Ya Allah. Yang pun aku juga jujur baru pertama kali sih lihat Kak Astrid Ah live ya ampun. live. Ini gila agak sih. ini lagu susah nyanyinya pagi-pagi lagi. Wah emang detik pagi luar biasa sih Emang, memang. Kak, Bikin seringnya tuh kejutannya tuh nggak setengah-setengah gitu loh. Aku tuh kayak apa gitu. Ini menunjukkan kualitas penyanyi-penyanyi profesional ya. Kalau bisa live di detik pagi Kak. Karena kita paham panasnya di atas jam 12 Betul, biasanya. betul. Kan ini masih tidur ya Tivita Suara nih ya kan. Tapi kan berkarir sudah lebih dari 20 tahun. Iya, iya, baiklah. Disitulah terlihat ya bahwa penyanyi-penyanyi yang bukan karbitan ini Benar. rintangan apapun dilewati sama Baik. beliau. Setuju. Iya. Ya. Tadi juga cek sound ala kadarnya langsung jereng aja ya. Mantap sekali. Itu mah udah bukan cek sound. Itu Bener. cuma kayak Tes mic. segini kurang naikin dikit. Udah, Oke. udah gitu ya. Udah. Cukup gitu ya. Cek volume, cek volume gitu mah. Apa tuh dicobain dari awal sampai akhir? Nggak ada. perlu saudara-saudara. Tapi Mbak Astrid makasih banget udah mau main ke Sama-sama studio aku kita. juga ya akhirnya bisa promo di sini ya. Jangan sedih, ini kok promo pertama Oh, album gitu ya? kamu habis Oh, ini bakal baik, perform juga siap. di sini. Siapa tahu mau ala-ala mini showcase di sini ya Kak Astrid ya. Bisa ya? Bisa. 70 orang masuk. Oh baik, siap. Iya. Studio kita besar ya. Kalau mau lebih pagi lagi ada ibu-ibu Islam itu indah ya di sini ya. Karena studionya sama. Ya, ditahan dulu ya. Jadi bahasa konser beneran. Tapi anyway, terima kasih banyak juga sama Detikers semuanya sudah bergabung bersama kita di sini dari jam 8 pagi tadi sampai dengan jam 11 siang. Tenang, kita masih akan menemani dari hari Senin sampai dengan hari Jumatnya. Jadi ketemu lagi besok ya. Tapi meanwhile silakan di follow semua sosial media kami di Instagram, X dan juga TikTok di @detikcom. Dan kami juga udah punya Instagram sendiri. Boleh di follow @detikpagi_. Kalau mau ke Kak Astrid buat pantengin karya-karya berikutnya. Terutama mungkin nanti pergerakan untuk album yang baru yang akan Ya. segera rilis di SP ya. Bisa kepoin kemana? Boleh dong ke sosmed aku yang pasti di TikTok semuanya ya, Instagram semua threads juga ada @astridbasyar. Jadi di situ aku akan kasih tahu info-info apa aja sih, asal lagi ngapain aja, lagi bikin apa dan sebagainya ada di situ semua. Gitu. Oke. Dan terpukau tuh udah menjajal chart mana lagi sih gitu. Ada semua ada satu langkah Tinggal nomor apa ya. 1 sih kayaknya bisa ya. Aduh amin ya Allah, amin. Kak, tapi jadi harapan buat orang bahwa karya itu yang namanya karya everlasting ya. Betul, Iya, amin. betul. Kita nggak betul. pernah tahu dia Kita sampai nggak mana pernah tahu. rezekinya. Betul. Keren banget. Karena yang Yes. penting bisa dinikmatin sama banyak orang, Yes. bisa bikin orang juga happy. Happy, betul. Bahkan sampai konten-konten yang menarik yang bikin kita semua nontonnya juga Benar, gitu. iya banyak banget sih. Oh, jadi jangan lupa dipakai soundnya insya Allah FYP ya. Amin. Mau FYP pakai sound terpukau. Nah, Gitu. Mas sekali lagi terima kasih banyak udah mau diganggu Sama-sama. pagi harinya. Thank you banget. Sama-sama. Terima kasih untuk dua lagunya juga yang bisa bikin kita terpana dan terpaku. Terpukau ya. Iya, Terpaku karena semua terpukau kata-kata, ya. Benar semua banget. kata-kata yang bisa bikin kita nyes banget keluar di sini ya. Ya. Kita punya tagline, Mbak Sid ikutan ya? Oh oke, apa tuh? Kalau kita bilang detik pagi, Jangan tidur lagi. Oh, Silakan baik. pakai gerakan-gerakan tubuh ini boleh ya. Oh baik, siap. walaupun gak cocok ya sama Mbak Sid yang kayaknya anggun lu ya. Anggun nih gitu. Detikers, kalau gitu terima kasih banyak untuk semuanya. Kita akan ketemu besok di mana lagi kalau bukan di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Bye.